Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana cara instalasi Visual Studio 2012. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat aplikasi pertama atau aplikasi dasar pada Visual Studio 2012 dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Nah, langsung saja kita buka Visual Studio 2012 nya, klik 2 kali pada shortcutnya. Kita bikin new project, pilih new project, empty project aja, kemudian kita bikin hello world aja. Nah, tempatnya kita ganti di drive D atau ya misalnya di sini di latihan. Kita klik OK. Nah, sekarang kita bikin file C++ nya yang baru. Kita add, klik kanan di source file, kemudian klik add buat new item. Nah, di sini kita pilih C++ file. Di sini kita ganti namanya, misalnya kan hello world. Kita klik add. Nah, di sini sudah terdapat layar kosong tempat kita mengoding. Nah, di sini kita akan include dulu library yang akan kita butuhkan. Include, kita bikin nama dulu, nama Kal Hadiatma. Terus nrp (49012.049). Nah, di sini kita include dulu library yang akan kita butuhkan. Include. Nah, untuk program bahasa C++ ini kita membutuhkan library iostream, kemudian enter. Kemudian kita bikin using namespace std titik koma. Nah, kemudian kita bikin program fungsi utamanya int main void. Ini sama dengan bahasa pemrograman C. Kemudian buka kurung, tutup kurung. Nah, untuk karena ini merupakan fungsi berupa integer yang membutuhkan nilai balikan, kemudian kita bikin return null. Kemudian biar layar berhenti ketika kita jalankan, kita membutuhkan sistem pause. Nah, di sini kita akan mencoba buat aplikasi pertama, yaitu menampilkan hello world, kata hello world. Nah, untuk menampilkan kata pada C++ kita menggunakan perintah cout. Yang pada program C biasa kita menggunakan printf, pada di sini kita menggunakan cout. Kemudian untuk biasanya kita menggunakan dalam kurung, sekarang di sini kita menggunakan tanda panah siku kiri 2 kali. Kemudian kita ketikkan, karena ini merupakan karakter, kita menggunakan tanda kutip. Nah, di dalam tanda kutip ini kita ketikkan tulisan yang akan kita print nantinya, misalnya hello world, kemudian titik koma. Nah, kita coba run dulu bagaimana hasilnya. Kita compile dulu, klik kanan, kemudian kita compile atau bisa dengan menekan shortcut Ctrl F7. Nah, di sini semuanya sukses, nggak ada violetnya. Kemudian kita klik kanan pada projectnya, kemudian kita build, sukses, no violet. Kemudian kita klik kanan lagi, kemudian kita debug.
kemudian start new instance, atau bisa langsung dengan local Windows debugger dengan mengklik tombol hijau ini. Nah, di sini tulisan hello world-nya sudah keluar. Nah, ini masih menyatu karena kita belum menambahkan untuk new line-nya. Nah, untuk new line-nya kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama yaitu /n seperti ini. Kita coba jalankan lagi, compile lagi, compile, kemudian kita jalan lagi. Yes. Nah, di sini sudah ada new line-nya. Dan cara kedua pada C++ ini kita bisa menggunakan dengan cara kita bikin kurung siku lagi, kemudian nline. Nah, kita compile lagi. Nah, kemudian kita start lagi. Yes. Nah, hasilnya sama. Nah, sekarang kita telah berhasil membuat satu program aplikasi dasar untuk menampilkan hello world pada program C++. Nah, di sini jika kita ingin membuat file baru, kita cukup menambahkan klik kanan. Setelah klik kanan, kemudian kita klik add terus new item. Kita bikin new item, kita bisa bikin file baru seperti yang lain, misalnya latihan isi, kemudian kita klik add. Nah, di sini sudah terdapat dua buah program C++ nya, dua buah filenya. Di sini kita juga bisa ngetikkan yang baru. Contohnya kita copy aja. Ctrl C, Ctrl V. Hello world 2 misalnya. Nah, di sini karena ada dua file, maka kita harus mengexclude-nya dulu satu, karena jika kita run, nah di sini ada dua program, maka yang dijalankan ya akan error karena ada dua program sekaligus, maka karena dia nggak bisa mengcompile sekali dua gitu. Nah, jadi sekarang kita exclude dulu salah satunya. Caranya klik kanan, kemudian kita exclude from project. Nah, ini dia akan mengeluarkan dari project yang ada ini, tetapi filenya tidak di delete. Nah, sekarang sudah di exclude, kemudian kita compile yang ini, compile, sukses, kemudian kita build. Nah, sukses, kemudian kita jalankan lagi. Nah, hello world 2. Nah, begitulah kira-kira cara jika kita membuat banyak file dalam satu project. Nah, di sini juga kita juga bisa membuat banyak project pada satu solution ini dalam satu folder. Caranya klik kanan pada solution ini, klik kanan, kemudian kita add new project. Nah, kita bikin empty project lagi. Kita bikin projectnya misalnya latihan project. Kita oke kan. Nah, di sini sudah ada dua project. Nah, di sini kita bisa bikin file barunya, versi plus-plusnya yang baru. Kita bikin source.cpp aja buat default, kita mau nyobanya aja. Klik add. Nah, di sini coba kita pastikan yang tadi, dan kita bikin hello world 3. Nah, kita coba compile, kemudian kita coba build, coba kita run. Nah, programnya jalan. Berbeda dengan yang tadi. Yang tadi filenya dalam satu project ada dua file, cuman yang bisa dijalankan tetap satu file. Nah, di sini kita bisa bikin dua project, tapi menjalankannya cuma salah satunya aja. Nah, sekian kira-kira cara membuat aplikasi dasar pada C++ dengan menggunakan Microsoft Visual Studio 2012. Nah, sekian tutorial dari saya. Kita akan bertemu lagi pada tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.